Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel RL Official. Di video ini kita akan menyuguhkan bagaimana dakwah Sunan Bonang menyebarkan agama Islam berdasarkan buku Atlas Wali Songo. Jadi di dalam babat Dah Kediri, usaha dakwah awal yang dilakukan oleh Pangeran Mahmud Ibrahim atau Sunan Bonang itu di pedalaman Kediri adalah dengan pendekatan yang cenderung bersifat kekerasan. Putra Sunan Ampel itu tidak sekedar dikisahkan merusak arca yang dipuja penduduk, melainkan telah pula mengubah aliran sungai Berantas dan mengutuk penduduk karena dikisahkan ada salah seorang penduduk yang melakukan sebuah kesalahan. Untuk menjalankan dakwah Islam di pedalaman, Sunan Bonang dikisahkan mendirikan langgar atau musola pertama di tepi barat Sungai Berantas, tepatnya di desa Singkal, yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Sebagai akibat pendekatan dakwanya yang keras itu, dalam Babat Daha Kediri dikisahkan bagaimana Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa konflik dalam bentuk perdebatan maupun dalam bentuk pertarungan fisik dengan Ki Buto Locaya dan Nyai Plencing, yang kiranya musuh-musuh Sunan Bonang itu menunjuk pada tokoh-tokoh penganut ajaran Bairawa Bairawi di daerah Kediri. Ketidakberhasilan Sunan Bonang menyebarkan Islam di Kediri sedikitnya terlihat dalam catatan Babat Sangkala yang menandai tahun 1548 Masehi sebagai kedatangan Raja Giri atau Sunan Propen ke Kediri pada tahun 1551 Masehi. Babat Sangkala mencatat bahwa Daha dibakar habis, yang menunjuk bahwa Kediri jauh setelah masa Sunan Bonang masih belum menerima Islam. Kota Daha dibakar oleh Sunan Giri atau Prapen berkaitan dengan hilangnya adipati Kediri bernama Arja Wiranatapada bersama putrinya yang telah memeluk Islam. Babak Sangkalah mencatat bahwa dalam kerusuhan yang terjadi di tahun 1499 atau 1577 Masehi itu, sewaktu orang-orang Islam mengepundang menyerang sisa-sisa kekuatan kafir di kota Kediri, Adipati Kediri Arya Wiranatapada dan putrinya dinyatakan hilang. Tokoh Arya Wiranatapada ini dalam sejumlah sumber dari Derajat Lamongan disebut-sebut sebagai mertua Sunan Derajat. Rupanya setelah kurang berhasil melakukan dakwah di Kediri, menurut naskah Hikayat Hasanuddin, Sunan Bonang pergi ke Demak atas panggilan Pangeran Ratu untuk menjadi imam masjid Demak. Yang dimaksud Pangeran Ratu kiranya adalah sebutan bagi Raden Patah, yaitu kakak ipar Sunan Bonang. Sebutan Sunan Bonang diberikan kepada Pangeran Mahmud Ibrahim, putra Sunan Ampel ini kiranya berkaitan dengan kediaman barunya di Desa Bonang, di Demak. Sebagai imam yang tinggal di Bonang, masuk akal jika Pangeran Mahmud Ibrahim kemudian disebut dengan gelar hormat Sunan Bonang yang bermakna guru suci yang berasal dari Bonang. Namun tidak lama kemudian, jabatan sebagai imam masjid Demak ditinggalkannya. Jabatan imam masjid Demak kemudian digantikan oleh orang bernama Ibrahim yang digelari Pangeran Karangkemuning, seorang alim berasal dari negeri atas angin. Pangeran Karangkemuning ini dikisahkan menikah dengan Nyai Gede Pancuran, saudari Sunan Bonang. Demikianlah setelah meninggalkan jabatan imam masjid Demak, Sunan Bonang dikisahkan tinggal di Lasem. Menurut naskah Carita Lasem pada tahun 1402 Saka atau 1480 Masehi, Sunan Bonang tinggal di bagian belakang dalam Kadipaten Lasem, kediaman kakak kandungnya, Nyai Gede Malukah, janda dari mendiang Pangeran Winagara, Adipati Lasem. Sepeninggal suaminya, Pangeran Wiranagara, naskah Carita Lasem menuturkan bahwa yang mengendalikan pemerintahan adalah Nyai Gede Malukah yang tinggal di dalam kabupaten yang berhadap ke selatan. Nyai Gede Maloka dikisahkan meminta kepada Sunan Bonang untuk merawat makam nenek mereka yang berasal dari Campah, yaitu Putri Binangti di Putuk Regol. Sunan Bonang juga diminta merawat makam Pangeran Wirabajrah dan putranya, Pangeran Wiranagara, mendiang ayah mertua dan suami Nyai Gede Maloka. Naskah Carita Lasem menuturkan bagaimana berbaktinya Sunan Bonang merawat makam neneknya yang berasal dari Campah itu. Bahkan sebuah batu gilang yang berada di dekat makam sang nenek diratakan untuk dijadikan tempat sujud. Kiranya tugas Sunan Bonang merawat makam neneknya di Putuk Regol itulah yang melahirkan berbagai cerita legenda tentang petilasan pesujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar di timur kota Lasem.
yaitu di tempat yang dikenal dengan nama Desa Bonang. Dan rupanya di tempat bernama Patuk Regol yang sekarang disebut Watu Layar di Desa Bonang itu, Sunan Bonang membangun sebuah zawiyah yang secara harfiah bermakna pojok, yaitu semacam tempat khusus untuk khalwat dan juga digunakan para pengamal ajaran tasawuf bertemu. Masih menurut naskah cerita Lasem, pada usia 30 tahun, Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Sejak saat itu Sunan Bonang sering terlihat berada di Tuban. Dalam berdakwah, Raden Mahdum Ibrahim dikenal sering menggunakan wahana kesenian dan kebudayaan untuk menarik simpati masyarakat. Salah satunya dengan perangkat gamelan Jawa yang disebut bonang. Menurut R. Pujo Subroto dalam Wayang Lambang Ajaran Islam 1978, kata bonang berasal dari suku kata bon tambah na, yakni babon tambah menang, yakni baboning kemenangan atau induk kemenangan. Bonang sendiri adalah sejenis alat musik dari bahan kuningan berbentuk bulat dengan tonjolan di bagian tengah. Mirip gong ukuran kecil. Pada masa lampau, alat ini selain digunakan untuk gamelan, pengiring pertunjukan wayang juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga dalam rangka menyampaikan wara-wara dari pemerintah kepada penduduk. Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan Bonang dikenal sebagai dalang yang membabar ajaran rohani lewat pagelaran wayang. Menurut primbon milik Prof. K. Haji R. Muhammad Adnan, Sunan Bonang diketahui selain meneliti pengembangan ilmu pengetahuan, juga menyempurnakan susunan gamelan atau mengubah irama lagu-lagu. Sunan Bonang juga telah menambahkan ricikan atau kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rempogan dalam pengembangan pertunjukan wayang sehingga memperkaya pertunjukan wayang. Sunan Bonang yang dikenal menguasai pertunjukan wayang dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kesenian dan kesusastraan Jawa juga diketahui telah mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat. Salah satu gubahan Sunan Bonang dalam tembang Macapat yang termasuk dalam Kidung Bonang yang disampaikan dalam Pupu Durma. Dilihat dari isinya, Kidung Bonang memiliki kemiripan substansi dengan Kidung Rumeksa ing Wengi karya Sunan Kalijaga. Keduanya merupakan tembang yang berisi semacam mantra untuk menangkis segala macam penyakit dan pengaruh jahat yang merugikan manusia. Sunan Bonang dikenal sebagai pengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending untuk berdakwah. Bahkan ia dianggap sebagai salah seorang penemu alat musik gamelan Jawa yang disebut bonang, yaitu nama gamelan yang diambil dari nama tempat yang menjadi kediaman Sunan Bonang, yaitu Desa Bonang di daerah Lasem. Selain dikenal pandai mengubah teman-teman Jawa, Sunan Bonang juga dikenal sebagai guru tasawuf yang diyakini memiliki kekuatan keramat sebagaimana lazimnya seorang wali. Sebuah naskah primbon asal Tuban yang menurut B.J.O. Strik dalam Handbook Van Bonang 1916 adalah tulisan Sunan Bonang karena pada bagian akhir tercatat sebaris kalimat berisi pernyataan penyusunan, yaitu tamat carita sinitra kan pakerti pangeran ing Bonang. Isi primbon Bonang sejatinya lebih merupakan ikhtisar bebas dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali dan kitab Tamhid dari Abu Syakur bin Syuaib Al-Kasi Al-Hanafi Al-Salimi. Pembahasan dalam primbon tersebut bersifat dialogis berupa tanya jawab antara guru dengan seorang murid. Di dalam cerita historiografi, Sunan Bonang dikisahkan sebagai seorang penyebar dakwah Islam yang ulet dan gigih, yang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seseorang menjadi muslim. Serat Kandaning Ringgit Purwa menuturkan bagaimana Sunan Bonang yang menempatkan Ki Pandang Aran di Pulau Tirang untuk mengembangkan Islam telah menjadi sebab bagi masuk Islamnya sejumlah penduduk, terutama para ajar atau pendeta di pulau tersebut. Bahkan, sewaktu Batara Katong, putra Prabu Brawijaya V yang pernah berjanji akan memeluk Islam jika ayahnya sudah meninggal, janjinya ditagih oleh Sunan Bonang lewat seorang utusannya, Syekh Wali Lanang.
Sewaktu kabar mangkatnya Prabu Brawijaya tersebar luas dan Batara Katong belum memenuhi janji, namun sebelum bertemu Syekh Wailana, Batara Katong dikisahkan pergi ke Pulau Tirang dan memeluk Islam di bawah bimbingan Ki Pandang Arab. Dalam naskah sejarah dalamnya berisi silsilah Raja-Raja Mataram, Surakarta, Sunan Bonang disebut namanya sebagai Pangeran Mahdum Ibrahim dengan gelar Sunan Wadat. Anyakrawati, sebutan Anyakrawati menimbulkan asumsi yang mengarah kepada dua hal, yakni pertama, Anyakrawati dalam kaitan dengan makna orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal mengajarkan sesuluking ngelmi atau ilmu esoteri yang rahasia, dan agami atau agama. Dengan memahami Primbon Bonang yang memuat ajaran tasawuf tingkat tinggi yang menunjuk pada kualitas pengetahuan rohani penyusunnya, yaitu Sunan Bonang, maka gelar Anyakrawati sangat tepat diperuntukkan kepada putra Sunan Ampel tersebut. Kedua, Anyakrawati atau Cakrawati dapat diasumsikan terkait dengan gelar pemimpin lingkaran upacara Pancamakara atau Maklima di Kesetra yang disebut Cekreswara. Kiranya pengalaman selama di pedalaman Kediri telah membuat Sunan Bonang dalam dakwahnya kemudian melakukan suatu pendekatan bersifat asimilatif dengan memberikan corak dan warna Islam terhadap upacara ritual keagamaan Tantrayana yang ada di dewasa itu, yaitu mengubah upacara Pancamakara atau Maklima yang ditandai jemaah penduduk melingkar makanan di tengah-tengah dengan seorang cakrawala atau imam sebagai pemimpin ritual yang membaca doa, menjadi upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati atau Cakrawati atau pemimpin lingkaran cakra kiranya diberikan kepada Sunan Bonang yang mengawali tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diadaptasi dari upacara Pancamakara. Menurut catatan sejarah dalam, Sunan Bonang dikisahkan hidup, tidak menikah atau membujang sampai wafatnya. Penjelasan ini sama dengan cerita Lasem yang menggambarkan Sunan Bonang sejak tinggal di Lasem sampai tinggal di Tuban tidak memiliki seorang istri. Dalam babak Tanah Jawi pun tidak disebut adanya istri dan putra dari Sunan Bonang. Itulah sedikit mengenai kisah dan dakwah yang dilakukan oleh sosok Sunan Bonang di bumi Nusantara. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.